Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Melinda Arisa Fitri dengan NPM 20510111109. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pemasaran pada PT Hanjaya Mandala Sampurna. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna merupakan perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Perusahaan yang biasa disebut dengan nama Hanjaya Mandala Sampurna ini merupakan perusahaan rokok milik Altria Group Philip Morris International yang merupakan pabrik rokok terbesar di dunia. Sebelumnya, PT HM Sampurna Tbk ini merupakan perusahaan rokok yang dimiliki oleh keluarga Sampurna selama kurang lebih 90 tahun dari tahun 2005. Selain terkenal dengan kualitas produknya yang bisa bersaing, perusahaan ini juga terkenal dengan pengemasan iklannya yang kreatif, inovatif, dan mengedukasi di televisi. Perusahaan rokok PT HM Sampurna ini juga pernah meraih penghargaan mengenai produk pertanian kategori CSR pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu analisis marketing mix. Dalam pemasaran barang, kita mengenal marketing mix yang meliputi produk, price, place, promotion, atau sering disebut juga dengan 4P. Dalam marketing mix terdapat 4 tahapan, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komponen produk. Jadi tahap perkenalan dari PT HM Sampurna itu pada tahun 1913, Liem Xingte, seorang imigran asal Cina, mulai membuat dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya. Perusahaan kecilnya tersebut merupakan salah satu perusahaan pertama yang memproduksi dan memasarkan rokok kretek maupun rokok putih. Selanjutnya tahap pertumbuhan. Pada awal tahun 1930-an, Liem Xingte mengganti nama keluarga sekaligus nama perusahaannya menjadi Sampurna yang berarti kesempurnaan. Setelah usahanya berkembang cukup mapan, Liam Xingte memindahkan tempat tinggal keluarga dan pabriknya ke sebuah kompleks bangunan yang terbengkalai di Surabaya yang kemudian direnovasi olehnya. Tahap selanjutnya yaitu kedewasaan. Generasi ketiga keluarga Sampurna, Putra Sampurna, mengambil alih kemudi perusahaan pada tahun 1978. Di bawah kendalinya, Sampurna berkembang pesat dan menjadi perseroan publik pada tahun 1990 dengan struktur usaha modern dan mulai masa investasi dan ekspansi. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan. Rokok Evolution yang seharusnya menjadi harapan agar dapat bersaing dengan rokok putih, tetapi yang terjadi pertumbuhan rokok tersebut sangat lambat, permintaan turun dan profit menurun. Akhirnya malah memberikan kerugian dan memberikan dampak yang negatif. Rokok Evolution yang seharusnya harapan dilihat dari launchingnya yang sangat luar biasa untuk industri rokok Indonesia, tapi yang terjadi produk ini tidak memberikan laba yang sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Komponen selanjutnya yaitu price atau harga. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Sampurna berkomitmen penuh untuk memproduksi sigaret berkualitas tinggi dan harga yang wajar bagi konsumen dewasa. Ini dicapai melalui penawaran produk yang relevan dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang dinamis. Selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan. Meningkatnya jumlah anak muda yang merokok dan banyak strategi yang diluncurkan, produsen LTLN untuk menarik para anak muda dengan event musik menyebabkan banyaknya anak muda yang menggemari rokok, memberikan angin perubahan untuk industri rokok di masa mendatang karena anak muda yang merokok saat ini tidak bisa pindah ke merek lain dikarenakan dia sudah candu dari rasa yang diberikan oleh rokok tersebut. Selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Sampurna memiliki kapital yang cukup besar dan jaminan tersedianya modal di bawah naungan perusahaan rokok raksasa dunia. Yang terakhir, tahap penurunan. Harga yang cukup mahal menjadi kelemahan Sampurna yang sangat terlihat di mata kompetitor. Harga cukup mahal ini berskala dari biaya promosi yang besar dan bahan baku yang sangat mahal. Komponen selanjutnya yaitu place atau tempat. Tahap perkenalannya, PT HM Sampurna Indonesia dengan produk rokoknya menggunakan saluran distribusi dengan menggunakan distributor. Selanjutnya tahap perkembangan. Konsumen pemakai tersebar di seluruh Indonesia, maka penggunaan saluran distribusi sangat membantu dalam menjangkau para konsumen yang tersebar di wilayah yang sangat luas.
Selanjutnya tahap kedewasaan. Distributor PT HM Sampurna terdiri dari berbagai pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern terdiri dari hypermart, supermart, dan minimart. Yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pasar tradisional terdiri dari agen-agen di pasar tradisional, kios, dan warung di sekitar pemukiman warga. Komponen yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Yang pertama yaitu tahap perkenalan dari PT HM Sampurna, yaitu produk promosi dalam arti luas berarti komunikasi dengan konsumen. Sedangkan dalam arti sempit, promosi berarti pemberian insentif kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli produk. Selanjutnya tahap perkembangan. Promosi dengan konsumen, produk rokok banyak diiklankan melalui media televisi, media cetak seperti majalah, tabloid dengan segmen pria. Selanjutnya tahap kedewasaan. Sampurna saat ini berada pada posisi mature, sudah stabil, dan memiliki brand equity yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sebagai top of mind merek rokok. Yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap ini, Sampurna tidak boleh lengah, dalam arti Sampurna masih tetap harus mengadakan promosi untuk merimain customer bahwa Sampurna masih eksis, dan selalu berinovasi untuk merejuvenasi produk maupun strategi promosinya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari PTM Sampurna, yaitu adanya produk dengan kualitas yang baik, harga produk yang relatif stabil, adanya layanan purna jual, lokasi perusahaan yang strategis, dan adanya brand image yang baik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari PT HM Sampurna ini, model kurang mengikuti tren pasar, kurangnya disiplin karyawan, keterlambatan pengiriman barang keluar kota, pembagian tugas kerja yang tidak teratur, dan kerusakan barang pada saat pengiriman. Selanjutnya opportunity atau peluang. Pada PT HM Sampurna ini, pangsa pasar yang sangat luas, perkembangan produk yang pesat, adanya penawaran kerjasama dengan perusahaan lain, munculnya pusat-pusat penjualan baru, dan peluang untuk melakukan ekspor itu sangat besar. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Banyaknya pendatang baru, adanya kemungkinan perpindahan sumber daya manusia, situasi politik yang tidak menentu, adanya produk peniru, dan keterlambatan pengiriman produk dari pabrik. Selanjutnya yaitu analisis 4 of strategic management. Yang pertama yaitu efisiensi. Sampurna banyak melakukan efisiensi dalam pengelolaan bisnis, terutama dalam fungsi produksi. Dengan produksi menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih, membuat kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai operator produksi menjadi berkurang drastis. Yang kedua yaitu inovasi. Sampurna adalah perusahaan yang sering melakukan inovasi-inovasi, baik dalam produk maupun pemasarannya. Untuk memperkuat posisi pasarnya, Sampurna menghadirkan beberapa macam inovasi produk. Yang ketiga yaitu kualitas. Dalam perencanaan dan pengendalian operasinya, Sampurna banyak menerapkan Six Sigma. Six Sigma merupakan tujuan yang hampir sempurna dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Yang terakhir yaitu rasman pelanggan. Dalam pembuatan strategi, Sampurna menjadikan market sebagai orientasi. Hal ini dikarenakan Sampurna menyadari bahwa perlu adanya upaya untuk menjaga hubungan dengan para customer untuk mempertahankan loyalitasnya. Selanjutnya yaitu implementasi strategi pemasaran. Strategi yang pertama yaitu market driven strategy. Produk Amelt merupakan salah satu implementasi dari market driven strategy dikarenakan produk Amelt memiliki keunikan tersendiri dengan kandungan nikotin dan tar yang rendah. Produk Amelt memiliki keunikan tersendiri dilihat dari tema komunikasi pertamanya yaitu Taste of Future, yang ingin mencirikan produk Amelt memiliki perbedaan dengan rasa, bukan dengan rasa, tetapi juga sebuah gaya hidup masa depan. Yang selanjutnya yaitu Blue Ocean Strategy. Diluncurkannya produk Amelt cukup mengagetkan banyak pihak. Hal ini disebabkan karena produk Amelt merupakan produk yang unik yang tidak tergolong dalam kategori manapun dari 3 kategori besar rokok yang ada pada saat itu, yaitu sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret kretek mesin atau SKM, dan sigaret putih mesin atau SPM. Strategi yang selanjutnya yaitu customer value. Dengan adanya Amelt Limited Edition, Sampurna memberikan nilai tambah dengan memberikan tampilan yang berbeda dari bungkus rokok biasa dan tercantum komedi pada bungkus rokok limited edition tersebut. Strategi yang terakhir yaitu diversifikasi produk.
Diversifikasi adalah strategi penempatan dana investasi kita ke instrumen yang berbeda-beda. Alasan mengapa PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk melakukan diversifikasi adalah sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah perusahaan Sampurna merupakan salah satu perusahaan rokok besar di Indonesia yang melakukan diversifikasi dengan berbagai merek dan produk. PT Sampurna menjadikan market sebagai orientasi dalam pembuatan strategi yang meyakini bahwa customer merupakan raja, sehingga sudah sepatutnya raja harus dipenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Selain itu, perusahaan ini melakukan diferensiasi produk terhadap produk lain dengan diluncurkannya produk Amal. Peluncuran ini cukup mengagetkan banyak pihak, terutama industri rokok pada saat itu. Amel merupakan rokok rendah nikotin atau low tar low nikotin pertama di Indonesia dengan komposisi tar sebesar 14 mg dan nikotin 1,0 mg. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.